dan para hadirin yang saya hormati. Perkenalkanlah, nama saya Zahra Safiya dari SD Negeri 2 Karangkobar, perwakilan dari Kecamatan Karangkobar. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Aji Saka, asal mula huruf Jawa. Aji Saka adalah seorang kesatria yang sakti mandraguna dari daerah Jawa Tengah. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Aji Saka seorang yang pertama kali menciptakan aksara Jawa yang dikenal dengan istilah Denta Wiyadana atau Saraka. Aji Saka menciptakan aksara Jawa ketika ia sedang mengembara bersama artinya yang bernama Dora. Peristiwa apakah yang terjadi dalam pengembaraannya sehingga Aji Saka menciptakan aksara Jawa tersebut? Ikuti kisahnya dalam cerita Aji Saka, asal mula huruf Jawa. Alkisah di Dusun Medangkawit, Desa Majeti, Jawa Tengah, hiduplah seorang pendekar tampan yang sakti mandraguna bernama Aji Saka. Ia memiliki keris pusaka dan sorban sakti. Selain sakti, ia juga rajin dan baik hati. Ia senantiasa membantu ayahnya bekerja di ladang dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Kemanapun ia pergi, selalu ditemani oleh dua abdinya yang bernama Dora dan Sembada. Pada suatu hari, Aji Saka meminta izin kepada ayahnya untuk pergi mengembara bersama Dora. Sementara Sembada ditugaskan untuk menjaga keris pusaka miliknya ke Pegunungan Kendeng. Sembada, bawa keris pusaka ini ke Pegunungan Kendeng. Kamu harus menjaga dan merawat keris pusaka ini. Jangan berikan kepada siapapun, kecuali aku sendiri yang datang mengambilnya. Baik, Tuhan, saya berjanji akan menjaga dan merawat keris pusaka Tuhan. Setelah itu, berangkatlah Sembada ke arah utara untuk pergi menuju pegunungan. Sedangkan Aji Saka dan Dora pergi menuju ke arah selatan untuk pergi mengembara. Mereka tidak membawa bekal pakaian kecuali pakaian yang melekat pada tubuh mereka. Setelah setengah hari berjalan, sampailah mereka di hutan yang sangat lebat. Ketika melintasi hutan itu, tiba-tiba Aji Saka mendengar seorang laki-laki meminta tolong. Tolong!
Saka langsung menuju ke sumber suara tersebut. Tak lama kemudian, mereka mendapati seorang laki-laki sedang dipukuli oleh dua perampok. Hei, hentikan perbuatan kalian! Kedua perampok itu tidak menghiraukan teriakan Aji Saka. Kedua perampok itu tetap memukuli laki-laki. Tidak begitu, Aji Saka pun naik pitam. Dengan sekapilat, ia melayangkan sebuah tendangan keras ke kepala kedua perampok tersebut. Ya, ya! Kedua perampok tersebut tersungkur ke tanah, tidak sadar. Setelah itu, Aji Saka menghampiri laki-laki. Maaf, Tuan. Kalau boleh tahu, Tuan dari mana? Kenapa ada di tengah hutan ini? Lelaki tua itu pun bercerita bahwa dia seorang pengungsi dari negeri Medang Kamulan. Ia mengungsi karena raja di negerinya yang bernama Prabu Dewata Cengkar suka makan daging manusia. Setiap hari ia memakan daging manusia yang dipersembahkan oleh patihnya yang bernama Jukul Muda. Karena takut dimangsa oleh Sang Prabu, sebagian rakyat mengungsi secara diam-diam ke daerah lain. Mendengar cerita itu, Aji Saka dan Dora tersentak kaget. Aji Saka dan Dora memutuskan untuk pergi ke negeri Medang Kamulan. Bagaimana itu bisa terjadi, Pak Tua? Begini, Tuan. Kegemaran pelaku Dewata Cengkar suka memaksa manusia. Bermula seorang suruh masak di sana. Terakhir jarinya dan potongan jahe itu masuk ke dalam sup yang disajikan untuk sang kerapu. Rupanya sang kerapu menyukainya, dan sejak itulah sang kerapu senang memaksa daging manusia, dan sifatnya pun berubah menjadi pelit. Setelah sehari semalam keluar masuk hutan, menyeberangi sungai, menaiki buru dikit, sampailah mereka di kota Medang Kamulan. Kota itu tampak sepi. Kota itu bagaikan kota mati. Tak ada seorang pun yang lalu lalang di jalanan. Semua pintu rumah tertutup rapat. Para penduduk tidak mau keluar rumah karena takut dimangsa oleh Sang Prabu. Apa yang harus kita lakukan, Tuan?
berdua saja. Biarlah aku sendiri yang menemui raja bilis itu. Dengan gagahnya Atisaka menuju ke istana. Suasana di istana tampak sepi. Hanya ada beberapa orang pengawal yang sedang mondar-mandir di depan gerbang istana. Berhenti anak muda, kamu siapa dan apa tujuanmu kemari? Hamba Atisaka dari menjangkau ini bertemu dengan sang prabu. Hai anak muda, apakah kamu tidak takut dimangsa oleh sang prabu? Ketahuilah tuan-tuan, hamba kemari untuk menyerahkan diri untuk dimangsa oleh sang prabu. Para pengawal istana terkejut mendengar jawaban Atisaka. Tanpa banyak tanya, mereka mengizinkan Atisaka masuk ke dalam istana untuk menemui Prabu Dewata Cengkar. Saat berada di dalam istana, ia menemui Prabu Dewata Cengkar sedang berbuka karena Patih Jepun tidak membawa mangsa untuknya. Tanpa rasa takut sedikit pun, Atisaka langsung menghadap kepadanya. Ampun Gusti, hamba Atisaka. Jika baginda berkenan, hamba siap menjadi santapan baginda hari ini. Betapa senangnya hati sang Prabu mendapat tawaran makanan. Dengan tidak sabarnya, ia segera memanggil Patih Jepun untuk menangkap dan memotong-motong tubuh Atisaka untuk dimasak. Ketika Patih Jepun akan menangkapnya, Atisaka mundur selangkah lalu berkata, "Ampun Gusti, sebelum hamba ditangkap, hamba ada satu permintaan. Hamba mohon imbalan sebidang tanah seluas kepada hamba ini." Hanya itu permintaanku. Hai anak muda, apakah kamu tidak menginginkan yang lebih luas lagi? Sudah cukup. Hamba hanya menginginkan seluas dompet. Lupa makan lalu pindah. Atisaka pun melepas sorban yang melilit di kepalanya dan menyerahkan kepada sang. Ampun Gusti, untuk menghindari kecurangan, alangkah baiknya jika Gusti sendiri yang mengurusnya. Prabu Dewata Cengkar pun setuju. Perlahan-lahan ia melangkah mundur sambil mengulur
pantai laut selatan, Ajisaka segera menyerahkan sebaiknya. Berubah jadi seekor buaya putih. Mengetahui kabar itu, seluruh rakyat Medang Kamulan kembali ke tempat pengungsian mereka. Ajisaka pun dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan, menggantikan Prabu Dewata Jurang dengan gelar Prabu Anom Ajisaka. Ia memimpin kerajaan Medang Kamulan dengan arif dan bijaksana, sehingga seluruh rakyat Medang Kamulan hidup aman, tenang, makmur, dan sentosa. Pada suatu hari, Ajisaka memanggil Dora untuk menghadap kepadanya. Dora, pergilah ke pegunungan Kendeng untuk mengambil keris. Katakan kepada Subhadra, aku yang memberikan. Amar Kuti. Setelah berhari-hari berjalan, sampailah Dora di pegunungan Kendeng. Ketika kedua abdi bersahabat tersebut saling bertemu, kedua sahabat tersebut saling merangkul-merangkul untuk melepas rasa rindu. Dora pun langsung menyampaikan maksud kedatangannya kepada Subhadra. Sepatah sahabatku, ini Tuan Aji telah menjadi Raja Medang Kamulan. Beliau mengutusku kemari untuk mengambil keris pusaka miliknya. Tidak, sahabatku. Tuan Aji berpesan kepadaku bahwa keris pusaka ini tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali beliau sendiri yang datang mengambilnya. Akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara kedua abdi bersahabat tersebut. Yo, ja, ja, ja. Yo, ja, ja, ja. Yo, ja. Ja. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Sementara itu, Ajisaka menunggu kedatangan Dora dari pegunungan Kendeng. Apa yang terjadi dengan Dora? Kenapa sampai saat ini ia belum juga kembali? Akhirnya Ajisaka memutuskan untuk pergi ke pegunungan Kendeng. Seorang betapa terkejutnya ia mendapati kedua abdinya telah tewas bersama. Mereka tewas karena ingin membuktikan kesetiaannya kepada tuannya. Untuk mengenang kesetiaannya, Ajisaka menciptakan aksara Jawa yang dikenal dengan istilah Denta Wianjana atau Janaka. Huruf-huruf tersebut sebagai berikut. Najaraka kuwijare ana utusan Dada sawala utusane padha kegerengan padha jayanya padha kuat lan dayane monggo padha wekasan dadi batangi. Pesan moral yang dapat dipetik dari legenda di atas adalah bahwa orang yang suka menolong akan mendapat ganjaran yang setimpal. Seperti Ajisaka, ia menolong rakyat Medang Kamulan dari kepolisian Prabu Dewata Jurang. Ajisaka pun dinobatkan
menjadi raja yang kamu lihat. Dalam kehidupan orang Melayu, sifat tukang menolak ini sangatlah tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi